Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai scanning tunneling mikroskop. Ya, kami dari kelompok 15 yang berisi saya sendiri, Fahrina, lalu ada Irfa dan Tiara. Jadi, topik pembahasan kami adalah yang pertama, prinsip dasar dari scanning tunneling mikroskop, lalu ada kekurangan dan kelebihan dari STM, lalu perkembangan terbarunya, dan studi kasus dari STM. Yang pertama adalah prinsip dasar dari STM. Jadi, scanning tunneling mikroskop ini bekerja dalam prinsip tunneling elektron mekanika kuantum. Jadi, ketika tegangan bias diaplikasikan antara dua logam yang dipisahkan oleh penghalang isolasi atau media dengan ketebalan kurang dari 1 nanometer, ada kemungkinan aliran arus tunneling yang terbatas, yaitu elektron dapat menembus penghalang. Nah, dalam STM, sampel ini di-scan dengan ujung atau tip yang sangat halus. Jadi, tip ini terhubung secara mekanis ke peminggainya. Lalu, perangkat pemosisian X, Y, Z diwujudkan dengan menggunakan bahan piezoelektrik. Jadi, STM menggunakan tip yang tajam secara atomik, yang biasanya terbuat dari tungsten atau platinum iridium. Ketika tipnya berada dalam beberapa angstrom dari permukaan sampel dan tegangan bias diterapkan antara sampel dan tipnya, mekanika kuantum tunneling akan terjadi dan melintasi celah. Nah, hal ini disebut dengan arus tunneling. Nah, jadi sampel dibiaskan secara positif atau negatif, sehingga arus tunnelingnya mengalir jika tipnya bersentuhan dengan sampel. Nah, lalu arus tunneling yang lemah ini diperkuat dan diukur. Dengan bantuan arus tunneling, elektronik umpan balik atau feedback akan menjaga jarak antara tip dan sampel agar tetap konstan. Jika arus tunneling melebihi nilai presetnya, jarak antara tip dan sampel akan berkurang. Nah, jika jatuh di bawah nilai ini, feedback akan menambah jaraknya. Lalu, arus tunneling ini bergantung secara eksponensial pada pemisahan antara tip dan sampel, dan tergantung secara linear pada kerapatan bagian yang di-scan. Jadi, kualitas sampel STM ini sangat bergantung pada struktur mekanis dan elektronik dari tipnya. Lalu, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kekurangan dari STM. Untuk pertama, keuntungannya terdapat pada resolusinya yang atomik, di mana resolusi laterannya itu bisa mencapai 0,1 nanometer. Resolusi tersebut membuat topografi permukaan dan sifat listrik itu dapat diketahui dengan lebih detail. Selanjutnya, penangkapan gambar dari scanning tunneling mikroskop ini itu bersifat non-destruktif atau tidak merusak karena sampel tidak perlu dilapisi dengan karbon atau lapisan apapun yang dapat merusak sampel. Selanjutnya, dia dapat ditangkap dengan kondisi yang ultra high vacuum dengan temperatur yang juga beragam. Di sini STM ini dapat dioperasikan sampai suhu 1000 Kelvin. Selanjutnya dapat juga dioperasikan pada tekanan yang tinggi. Selanjutnya untuk kekurangannya, dimensi sampelnya itu harus kurang dari 100 nanometer. Selanjutnya tipe material sampel yang dapat diamati itu terbatas karena sampel itu harus memiliki konduktivitas listrik yang mencukupi agar sampel dapat ditangkap dengan STM ini. Selanjutnya, dia tuh sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan, seperti misalnya mechanical vibration dan juga electronic noise. Sehingga SM ini tuh harus dioperasikan dalam keadaan yang vakum dan juga biasanya tuh temperaturnya harus cryogenik sehingga bisa menurunkan noise dari elektronik sehingga juga performanya dapat lebih optimal. Selanjutnya
terdapat perkembangan terkini dari teknologi scanning tunneling mikroskop. Saat ini perkembangan STM ini terdapat pada biomolekul, di mana STM ini tuh bisa mengamati biomolekul seperti misalnya untuk nanobioteknologi, nanomedicine, biosensing itu dengan lebih cepat. Misalnya sih jika dibandingkan dengan NMR atau nuclear resonance, dia membutuhkan waktu yang lama karena sampel itu harus berstabilisasi supaya dia tidak agregasi. Lalu STM ini kan dia harus pada sampel yang memiliki konduktivitas listrik. Nah, di sini untuk sampel biologis itu dia bisa dilakukan STM ini karena lingkungannya itu liquid. Nah, dia tuh bisa membedakan gugus fungsi itu karena setiap gugus fungsi ini memiliki sifat hidrofilik yang berbeda sehingga SM ini mampu membedakan antar gugus fungsi dalam suatu molekul. Nah, perbedaan itu dinamakan dengan kontras mekanisme. Nah, kontras mekanisme ini terjadi akibat momen dipol pengurangan work function dari molekul yang terabsorpsi yang tadi. Jadi sampel yang non konduktif ini dapat diamati karena dia tuh lembab gitu. Jadi terdapat coating konduktif dalam bentuk monolayer water. Secara lebih detailnya itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Oke, berdasarkan recent development atau perkembangan terkini yang sudah teman saya jelaskan, kami juga mengambil studi kasus yang sesuai, yaitu contoh penggunaan teknologi STM terbaru untuk sampel organik, yaitu untuk sampel biomolekul. Next. Nah, dalam studi kasus yang kami pilih adalah Scanning Tunneling Microscopy of Biological Structures, an Elusive Goal for Many Years, yaitu salah satu jurnal yang kami ambil dari Nanomaterials MDPI pada tahun 2022, dan jurnal ini berbicara mengenai pengaplikasian STM pada sampel biomolekul yang didepositkan pada permukaan konduktif. Mungkin beberapa keuntungannya sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya, namun yang pertama adalah dapat diaplikasikan dalam keadaan basah, bukan hanya sebagai kewajiban supaya dia bisa konduktif dengan monolayer water, tapi juga untuk memiripkan lingkungan fisiologis dari biomolekul, sehingga bisa memiripkan lingkungan di mana biomolekul itu ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, dibutuhkan sedikit jumlah sampel, hanya beberapa mikrogram, dan pengujiannya ini tidak bersifat merusak. Kemudian keuntungan ketiga adalah tidak diperlukan banyak preparasi sampel seperti TEM. Dan yang keempat adalah mampu menghindari pembentukan kompleks yang biasanya terjadi di pengujian yang lainnya. Adapun tujuan dari penggunaan scanning tunneling microscopy untuk sampel biomolekul yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi struktur dan dinamika biomolekul yang sulit didapatkan pada biasanya. Misalnya untuk mengetahui bagaimana struktur protein, bagaimana pembentukan oligomer dari amyloid fibril, yaitu yang menyebabkan penyakit neurologis Alzheimer. Kemudian yang kedua adalah untuk mempelajari sifat elektrik dari protein, seperti khususnya protein yang terlibat dalam proses konversi energi di organisme ototrof dan heterotrof. Dan yang ketiga adalah untuk mengembangkan material skala nano untuk aplikasi biologis seperti nanoparticles, nanowires, nanofibers, dan nanotubes setelah mempelajari informasi struktur dari biomolekul yang ada. Harapannya kita bisa mempelajari cara mengobatinya juga. Next. Dalam presentasi ini, dalam jurnal ini juga terdapat 3 biomolekul yang dianalisis. Yang pertama adalah jenis DNA. DNA seperti yang kita tahu, dia merupakan salah satu biomolekul yang krusial karena dia menyimpan informasi dari seluruh jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi, dan dalam kali ini dicontohkan
analisis struktur single-stranded DNA atau ssDNA yang didepositkan pada permukaan tembaga menggunakan metode pulse injection. STM-nya dilakukan di temperatur ruang di dalam kondisi ultra high vacuum, salah satu kelebihan dari STM. Dari keempat gambar ini, dimulai dari gambar A merupakan hasil STM dari plasmid DNA, kemudian loncat ke gambar C, yaitu perbesaran dari gambar yang ditunjuk panah dari gambar A, dibesarkan di gambar C, kemudian tanda panah di gambar C dibesarkan di gambar B. Dari gambar B ada kotak, kemudian dibesarkan lagi di gambar D. Dari gambar D kita bisa lihat ada single strand dan double strand dari DNA, dan juga ada titik putih yang menunjukkan bubble. Next. Kemudian biomolekul kedua yang dianalisis strukturnya adalah protein. Protein juga penting. Protein ini dia berfungsi sebagai katalis dari reaksi kimia sel dan juga enzim dan juga sistem imun. Dan analisis struktur protein yang digunakan adalah azarin, yaitu protein metaloenzim, yaitu enzim yang mengandung ion logam dan digunakan dalam aktivitas biologisnya. Azarin ini didepositkan pada permukaan emas dan STM dilakukan pada sampel yang basah. Dari kedua gambar, gambar A menunjukkan titik-titik molekul individual dari azurin, sedangkan gambar B merupakan 3D image dari azurin dan menunjukkan area dengan konduktivitas tunneling yang tinggi. Bisa dilihat dari slope, dari jurang-jurang yang terbentuk dari gambar 3D ini yang banyak bisa diisi oleh elektron, sehingga konduktivitas tunnelingnya disebut tinggi. Next. Yang terakhir adalah karbohidrat. Biomolekul karbohidrat juga penting, dia berfungsi sebagai penyimpan energi, dan karbohidrat ini adalah polimer, jadi kita bisa lihat bentuknya dari yang paling sederhana monosakarida, disakarida, hingga oligosakarida didepositkan pada permukaan emas. Dan dari keempat gambar, gambar A menunjukkan monomer yang terdiri dari 3-4 helai mer yang paralel, kemudian gambar B merupakan dimer yang terdiri dari 2 monomer, yang gambar C merupakan oligomer yang terdiri dari gabungan monomer dan dimer, sedangkan gambar D merupakan helaian mer yang tersusun secara paralel. Ketiga biomolekul ini merupakan biomolekul yang krusial, dan dengan mengetahui struktur dan dinamikanya secara nano, secara setiap individual atom-atomnya, harapannya kita bisa mengetahui penyakit-penyakit yang menyebabkannya, dan juga kita bisa mencari tahu cara mengobatinya. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kami. Next. Sekian dari kelompok 15. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan juga kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata dan kekurangan lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.